Muter dari sebelah kiri
disampaikan walaupun tidak kami rangkai satu persatu namanya, insyaallah tidak mengurangi rasa hormat takdim cinta kerinduan kami yang insyaallah semuanya dalam rahmat ampunan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tentunya yang pertama, mari tiada kata yang pantas untuk kita ucapkan, tiada kata yang terindah selainnya kita bersimpuh sejenak di masjid yang sangat kita cintai ini. Kita bulatkan niat kita, kita ikrarkan kalimat syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Yakin atas limpahan rahmat, nikmat, hidayah dari Allah, malam hari ini Allah hadirkan kita bersama lagi, Allah kumpulkan kita bersama lagi dalam rangka silaturahmi syar'i bersama, musyawarah bersama, menggugurkan kewajiban thalathul ilmi yang insyaallah mudah-mudahan asbabiyah hadirnya kita malam hari ini. Insyaallah Allah akan hadirkan kita kembali, Allah akan nostalgiakan kita kembali, Allah akan kumpulkan kita bersama lagi jadi satu keluarga besar yang Allah tempatkan dalam surganya yang terindah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam senantiasa terlimpahkan, tercurahkan kepada manusia yang paling agung, manusia yang paling indah, pembawa risalah, pemimpin negeri dunia akhirat, yang punya syafa'atullah uthman, pemegang syafa'atul kubra, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in hingga kita umatnya khususnya jamaah Majelis Taklim Nurul Huda insyaallah suatu saat nanti pun bisa berkunjung ke Baitullah, ziarah ke makam Rasul, ke Mekah, Madinah. Wih, pengen orang kira-kira? Insyaallah pengen. Kepengen banget apa biasa aja kepengennya? Kalau kepengen banget buruan daftar, ya. Diniatin yang ukur, usaha, doa. Wiridannya surat Tabarruk, surat Waqiah, tambah lagi satu surat Tanah, biar cepat berangkatnya. Insyaallah nanti semua berangkat. Amin. Dengan harapan doa mudah-mudahan suatu saat nanti kita semua benar-benar akan berjumpa, mendapatkan pertolongan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Di qaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah ijabah, Allah qabul. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar semuanya jamaah? Alhamdulillah luar biasa. Barangkali ada yang lagi sedih, ada yang lagi galau, mikirin utang sekarang. Ada yang lagi sakit, ada sakit hati. Insyaallah mudah-mudahan dengan kita hadirnya di majelis zikir, majelis ilmu ini, insyaallah Allah akan ganti kesenangan dan kebahagiaan. Amin. Jamaah yang dirahmati Allah, bukan bermaksud menggurui apalagi mengajari, tidak ya. Malam hari ini kita coba sharing bersama yang insya Allah
sesuai dengan sabda Nabi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu 'abdan khairan yufaqihuhu fid-din." Kata Nabi, ketika Allah menghendaki hambanya baik, pengen baik apa pengen buruk? Pengen baik. Ketika Allah ingin menghendaki hambanya baik, maka Allah akan fahamkan hamba itu tentang ilmu agama. Lalu di mana ilmu agamanya? Belajarnya bisa secara formalitas maupun non formalitas. Bisa di sekolah, bisa di pesantren, bisa di perguruan tinggi. Subhanallah. Dan malam hari ini Allah hadirkan kita bersama dalam yang tempat yang mulia ini. Insya Allah lebih baik dari dunia seisinya. Bahkan man kharaja min baitihi li talabil ilmi ghafarallahu qabla an yakhtuwa. Barang siapa luar rumah semata-mata niat hadir di majelis ilmu, mendengarkan ilmu, mencari ilmu, musyawarah ilmu, terutama ilmu agama apalagi dan pengetahuan, maka sebelum melangkahkan kakinya Allah sudah ampuni dosa-dosanya. Amin ya rabbal. Dan insya Allah ya akan digampangkan. Insya Allah akan digampangkan jalannya menuju surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dan carilah, mintalah pertolongan olehmu kepada Allah. Ayyuhu al-ma'unata 'ala amrikum. Maksudnya carilah olehmu pertolongan terhadap Allah atas perkara-perkara di antara kamu
bisa mungkin masalah yang sangat sulit, mungkin musibah dan lain sebagainya. Lantarannya dengan cara apa? Bisabri, dengan sabar. Al-khubsi, maksudnya menahan, mengengkang dinafsi terhadap dirinya alama atas sesuatu takrahu yang engkau tidak suka. Ketika jamaah dihina, senang gak? Gak senang. Ketika jamaah dimusuhi, senang gak? Gak senang. Tapi disuruh sabar dengan menahan diri dari perkara yang tidak disukai. Baginya malam-malam ini enaknya nonton TV nih sambil ngopi. Betul? Tapi luar biasa jamaah sabar, kalahkan itu semua, hadir di majelis ilmu. Atas segala sesuatu, baik itu disukai ataupun tidak, tetap dulu bersabar. Wassolati, dan sholat. Jadi ketika ada masalah-masalah yang sangat berat, umpamanya hadapi, minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Ya, jadi tetap kembali kepada Allah dengan sholat. Umpama mentang-mentang hari ini dikasih ujian yang sangat berat, kehilangan motor umpamanya, kagak sholat, ngapain? Sholat motornya hilang, justru sebaliknya. Ya, tetap mendekat kepada Allah. Apalagi sedang sedih, ya, senang pun jangan lupa kepada Allah, apalagi sedang sedih. Ayo aparolda tegese nijenake sapa Allah hati sholat didikri kelawan tertutur takdiman krana mulia nengungake disakniha mari tingkai sholat, mari derajat sholat. Jadi Allah, ya, memisah-misah antara sabar dan sholat, memufradkan, didirikan amal sholat itu karena mengagungkan betapa derajatnya sholat itu sangat agung. Ya, manusia ini penuh ujian, betul? Ya, tadi di depan awalnya ketika Allah menghendaki seorang hamba baik, maka Allah akan fahamkan ilmu agama. Sebaliknya kata Nabi, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ahabba Allahu 'abdan ibtalahu bibala'in. Ketika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan uji dengan ujian. La dawa, yang tidak ada obatnya, berarti kembali kepada Allah. Ternyata ketika Allah ingin mengasihi, menyayangi, suka kepada hambanya, pasti hamba itu akan diuji. Waladabwataku bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal thamarati wal thamarat wa basyiris sabirin.
Ya, Allah akan uji dengan kekurangan sesuatu, harta, makanan, bahkan jiwa-jiwa. Ditinggal mati oleh orang-orang tercinta kita. Betul? Subhanallah. Bahkan dalam Al-Quran ayat yang lain Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ayyutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu fala ya'lamanna al-kadhibin. Apakah kamu mengira ketika kamu telah ucapkan amanah, kami beriman, ditinggalkan, dibiarkan begitu saja oleh Allah, tidak diuji? Tidak, pasti tetap diuji. Bahkan Allah katakan, sungguh aku telah menguji orang-orang sebelum kamu, supaya Allah mengetahui mana hamba-hambaku yang taat, mana hamba-hambaku yang bersyukur, mana hamba-hambaku yang sabar, mana hamba-hambaku yang bersungguh-sungguh, dan mana hamba-hambaku yang bohong. Subhanallah. Hari ini kita diberi oleh Allah harta yang banyak. Bisa enggak dengan harta kita salah? Insya hari ini kita diberi kesehatan. Umurnya panjang luar biasa, sehatnya diuji. Gelem ke masjid kagak, gelem ngaji kagak. Ingat, nanti umur kita, kesehatan kita, subhanallah, akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu. Bahkan setiap tarikan hembusan nafas kita akan ditanyakan dan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Sehingga satu ketika wa qala ta'ala ila Musa alaihi salam, ya Musa, man lam yarda bi qada'i wa lam yasbir ala bala'i wa lam yashkur du'ana'i falyakhruj min baiti abdi wa sama'i wal yatlub lahu rabban siwa'i. Subhanallah. Firman Allah dalam hadis qudsinya, wahai Musa, jikalau ada orang yang tidak ridho dengan ketentuanku, qada dan qadarku, walam yasbir ala bala'i, dan tidak sabar atas ujianku, walam yaskur, dan tidak bersyukur atas nikmat-nikmatku, falyakhruj, maka keluarlah, min baini ardi wa sama'i, dari antara bumi langitku keluar kamu. Jangan tinggal di bumi dan langitku. Mau tinggal di mana, Pak? Jamaah, kalau Allah sudah ngusir, kalau Allah sudah ngusir demikian, subhanallah, dahsyatnya, dahsyat. Gak mau bersyukur dengan nikmat-nikmat Allah, gak sabar atas ujian Allah, tidak ridho dengan ketentuan Allah. Silahkan kau cari Tuhan selain aku. Wal yaqulu rabban siwahu. Seakan Allah ini murka sekali kepada orang-orang yang seperti luar biasa sabar. Kita diberi umur panjang, kudu sabar.
sabar. Maksudnya sabar ketika kita menjalankan taat ibadah. Sabar ketika kita meninggalkan maksiat. Sabar ketika kita diberi ujian. Dengan apa tadi? Ujian bisabri was sholat, dengan sabar dan sholat. Wa fil hadisi lan iku kasabut ing dalam hadis kana utawi dawuh kana ono sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam idza asabahu hari kalane gawe repot hu ing Kanjeng Nabi, hari kalane gawe ruwet hu ing Kanjeng Nabi apa amrun perkara yo badaro mengko ake-ake sapa Kanjeng Nabi, cepet-cepet sapa Kanjeng Nabi ila sholati mari sholat Allah. Jadi selain sabar menerima ujian tetap sholat. Sholat 5 waktunya, sholat malamnya, sholat duha, sholat duhanya. Disebutkan dalam sebuah hadis ketika Kanjeng Nabi punya masalah yang sangat berat, punya masalah yang bikin repot, punya masalah yang ruwet. Tidak asal amrun, masalahnya ruwet repot. Badara ila sholat, Nabi itu segera melakukan sholat. Justru nggak lari dari sholat, kembali lagi kepada Allah. Lain wakila lanten ketiga ake opo al-kitabu tawi kitabe di tafsir Jalalain, terusin tafsir Jalalain. Iku lil Yahudi maring wong Yahudi lima marang barang aqalu kang maling-alingi sapa Yahudi adil imani saking iman, aling-aling apa asyirahu wakila al-kutub al-yahudi ma'amin lil imani apa asyirahu sifat senang duit wa ubriyasatilan demen dadi pejabat, demen dadi pemimpin. Fa'umiru mengkoten perintah sapa Yahudi bisabri kelawan sabar. Wa huwa utawi sabar iku asal puasa di annahu rono temen setuhune saum iku yukasiru bisa pecah apa saum az-zahwata ing zahwat. Was-sholata lan perintah ing salat di annaha karena teman setunya sholat iku turitu nyebabake apa sholat al-khusyu'ani khusyuk wa tanfilan ngilanake apa sholat al-ibrahim sombong Allah. Dikatakan bahwa khitab ini wasta'inu bis-sabri was-shalah diperuntukkan untuk orang-orang Yahudi dan umumnya kita semua umat manusia. Kenapa orang-orang Yahudi? Ya, jadi orang-orang Yahudi itu menghadang Nabi, ya. Jadi menentang Nabi anil iman, dari masalahnya iman. Tadi di awal di kitab Injil, Zabur, Taurat itu ada tanda kenabian Kanjeng Nabi Muhammad dikatakan. Tapi mereka para ahli kitab ya gak mau beriman kepada Nabi Muhammad, bahkan disebut
ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Mereka tahu ahli kitab ya, bahwa akan ada datang nabi yang bernama Muhammad, tapi mereka sembunyikan ya. Karena apa? Mereka masih senang harta, senang duit, wahum riyasatin, dan suka menjadi pejabat, apalagi ditinggalkan jamaahnya. Nah kalau pendetanya ini rohibnya, ahli kitabnya jujur, wah ini dimusuhi pada waktu. Sampai Nabi lahir benar, bukan dari kelompok mereka, ya bukan dari Bani Yaqub, tapi lahirlah Nabi dari Bani Ismail. Ya, diperintahkan dengan sabar dan sholat. Ya, ternyata istrinya sabar itu diantaranya adalah berpuasa. Ya, termasuk untuk kita semua. Karena apa? Puasa itu bisa menghancurkan hawa nafsu. Makanya kan la'allakum tattaqun. Tujuan daripada puasa, sudahkah dengan berpuasa kita menjaga tangan kita, mata kita, mulut kita, hati kita dari prasangka buruk, sombong, ta'ajub, iri, dengki dan lain. Nah, kalau itu bisa, puasa bisa berhasil menghilangkan itu, maka la'allakum tattaqun. Berarti sini benar, puasa itu menghancurkan hawa nafsu. Dan sholat li'annaha turisu al-khusyu' wa tanfi al-kibra. Sholat itu bisa menumbuhkan tawadhu. Orang yang biasa sholat, insya Allah gerak-geriknya lurus, tawadhu, ya, bersahaja. Wa tanfi al-kibra, menghilangkan kesombongan. Ini ternyata faidah sholat. Beda orang yang kagak pernah sholat ya kan? Ketika merasakan nikmatnya sholat, sahdunya sholat, sampai-sampai ditusuk panah aja kagak terasa. Siapa? Umar, ya, sahabatnya Nabi. Subhanallah, rasa-rasa udah salah. Coba kalau kita sholat, apa-apa malah kepikiran semua, betul? Hutang pikiran, kunci yang tadinya hilang kok ketemu. Ya, subhanallah. Perintah sholat, wa innaha lan teman setuhuna sholat, ayat sholat tegese sholat ikulah kabiratun, nyekti perkorokan berat, perkorokan abot, ayat takdiratu tegese perkorokan abot illa angin ora berat, illa alal khashina kejaba ing atase wong kang padha khusyuk. Allah as-sakinina tegese biro-biro wong kang anteng nikmat sahdu tenang ila taati maring taat, maring taat Allah. Alladzina yawam akeh yadununa, makna aslinya menyangka, tapi dalam tafsir Jalalain yadununa kang padha yakinake sapa alladzina ayyukinuna, tegese padha yakinake sapa alladzina annahum yakin annahum ing temen setune alladzina iku mulaku padha tetemu sapa alladzina tetemu rabbakum ing pangerane alladzina bil ba'thi kelawan tentangi akeh saking kubur.
Allah wa annahu lam satamana alladhi ilaihi marab iku raji'una padha den balekake kabeh Allah fil akhirati indal akhirah fayujazihim mongko bakal bales sapa Rabb ing alladzi Allah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Allah perintahkan apabila ada masalah yang berat, masalah yang berat, masalah yang susah, kembali kepada Allah dengan cara sabar dan sholat. Wa innaha lakabiratun, dan ketahuilah sesungguhnya sholat itu teramat berat, pakai lam qasam. Lakabiratun memang berat. Subhanallah. Apalagi berjamaah. Sholat 5 waktu tepat pada waktunya berjamaah. Berat gak? Subhanallah. Kira-kira subhanallah, jamaah yang dirahmati Allah, nanti di yaumil mahsyar akan dikumpulkan 3 golongan. Golongan yang pertama seperti bintang, golongan yang kedua seperti rembulan, dan golongan yang ketiga seperti matahari. Ditanya golongan yang pertama, wahai golongan yang pertama, kok bisa wajahmu berseri-seri, bercahaya seperti bintang-bintang? Apa amalmu di dunia? Subhanallah. Apa jawab mereka? Ya, ketika kami di dunia mendengar adzan, kami buru-buru bersih, kami buru-buru berwudu, itu buang rokok, itu buang kartu, itu buang doran panci, kami bergegas bersih berwudu menuju masjidnya karena panggilan adzan. Sampai di masjid belum qomat, mau sholat berjamaah, itu amalmu? Iya. Subhanallah. Lalu golongan yang kedua ditanya, wahai golongan yang kedua, kok bisa wajahmu berseri-seri, bersinar bagai bulan purnama? Apa amalmu di dunia? Apa jawab mereka? Ya, ketika kami di dunia mendengar adzan, ketika kami di dunia mendengar adzan, kami sudah berwudu, tinggal menuju masjidnya. Sampai masjidnya masih ketemu adzan. Golongan yang kedua, sampai masjidnya masih ketemu adzan. Luar biasa golongan yang kedua. Yang ketiga ditanya, wahai golongan yang ketiga, apa amalmu sehingga wajah-wajah kalian luar biasa berseri-seri, cahayanya gilang gemilang, bahkan bersinar mengalahkan matahari? Luar biasa. Kasamsi, tadi kata kasamsi. Apa amalmu? Ya, ketika kami mendengar adzan, kami sudah berada di masjid. Mantap nih yang pertama. Ketika sudah mendengar adzan, sudah di dalam masjid. Subhanallah. Jelas sholat berjamaah, bahkan sholat sunahnya. Robbahu, mereka Allah sudah katakan, monggo mau pilih yang mana nih? Mau mukanya bersinar seperti bintang, seperti rembulan, seperti matahari? Jamaah Nurul Huda, masyarakat Nurul Huda, pengen bersinar seperti matahari? Pengen. Apa syaratnya? Mendengar adzan sudah di masjid. Subhanallah. Luar biasa itu hebatnya sholat berjamaah, sampai Nabi mengatakan, seandainya dibayar cash, nilai sholat berjamaah
kembali tadi adalah ujian. Subhanallah, Allahu Akbar. Sudah Allah katakan sholat ini perkara yang sangat berat, kecuali illa alal khashi'in, kecuali atas orang-orang yang khusyuk. Siapa orang-orang yang khusyuk? Mereka orang-orang yang tenang, asik, sahdu ketika menjalankan taat perintah Allah, termasuk sholat berjamaah. Siapa isinya orang yang khusyuk? Orang-orang yang sahdu dan taat kepada Allah. Alladzina yaquluna ayyukiluna annahum mulaqu rabbihim. Mereka adalah orang-orang yang yakin yang akan bertemu Allah. Mereka orang-orang yang yakin akan mati. Betul? Kira-kira mau mati apa hidup? Kira-kira akan hidup selamanya apa mati? Pasti mati. Ya kalau benar yakin akan mati, berarti persiapkan bekal menghadapi kematian dan sesudah kematian. Mereka yakin benar-benar akan bertemu Allah bil ba'thi, akan dibangkitkan dari alam kubur, dikembalikan kepada Allah fil akhirat, di negeri akhirat yang abadi tanpa batas waktu, sehingga fayujasihi, Allah akan balas mereka sesuai amalnya masing-masing. Ketiga ia orang yang taat, selalu hadir di majelis ilmu, istiqomah salat berjamaah, luar biasa balasannya, surga yang terindah. Yuk, subhanallah. Ternyata Allah sudah katakan salat itu perkara yang sangat berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Mereka orang yang asyik satu dalam taat kepada Allah, karena mereka yakin akan bertemu Allah. Mereka yakin akan dibalas oleh Allah. Yuk, hari ini kita boleh senang? Boleh. Hari ini kita boleh bahagia? Boleh. Hari ini kita boleh kaya? Boleh. Rumahnya megah seperti istana, duitnya banyak miliaran, jabatannya luar biasa strategis, bidadarinya 4. Tapi ayo kita kejar karir kita kejar prestasi kita di hadapan Allah, di negeri yang abadi nanti, di akhirat nanti. Dengan apa? Kita coba berusaha istiqomah menjalankan perintah Allah. Orang yang nandur, orang yang menanam saja belum mesti panen, betul? Apalagi yang nggak mau menanam, bagaimana mau mengharapkan panennya? Yang menanam saja belum tentu panen, apalagi yang nggak mau menanam. Tentunya ketika kita menanam ada harapan kita bisa memanen. Insya Allah, yuk lakukan sedikit. Insya Allah lama-lama menjadi bumi. Jangan pernah putus dari rahmatnya Allah. Yuk kita kejar prestasi kita kejar karir kita di hadapan Allah, di negeri yang terindah nanti. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah berikan kita dalam murah rezeki, taat, istiqomah, bahagia. Satu saat nanti pun kembali dalam keadaan husnul khotimah, iman Islam, dapatkan ampunan, rahmat, ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya banyak kesalahan, kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insyaallah kita akan bertemu di lain kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah.